Oke, minasan konnichiwa. Kita lanjut lagi ya membahas tentang identitas. Nah, kalau tadi kita udah bahas mengenai apa itu identitas, pentingnya identitas, lalu jenis-jenis identitas. Sekarang saya akan membahas satu materi yang bisa dibilang penting banget. Kenapa penting banget? Karena ya, ini terkait dengan model perkembangan identitas. Jadi ada dua model perkembangan identitas yang akan saya bahas hari ini. Yang model pertama adalah model 3 tahapan perkembangan identitas dari Finney. Di buku kalian juga ada, jadi kalian juga bisa sambil dibaca lagi ya. Kalau menurut Finney, perkembangan identitas itu ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah unexamined ethnic identity, yaitu identitas etnis di mana identitas tersebut belum terdefinisikan dengan baik atau belum diketahui dengan baik. Ini adalah proses ketika dimana kita masih kecil, ya kita baru lahir, kemudian kita bisa jalan merangkak menirukan apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Kemudian kita mulai melihat, oh ternyata saya punya nama, baru paham dan lain sebagainya. Ini adalah unexamined ethnic identity. Ketika kita belum benar-benar tahu, yang kita tahu cuma nama doang nih. Yang kita tahu bahwa oh ini mama, ini papa, ini kakak, adik dan lain sebagainya. Tapi kita belum benar-benar tahu sebenarnya identitas etnik kita itu seperti apa. Lalu kita masuk ke dalam tahapan yang kedua, yaitu ethnic identity search atau pencarian identitas etnis. Nah, di tahapan ini bisa jadi kita berada dalam proses kita mempertanyakan, saya orang apa sih? Pernah mungkin kalian ketika sekolah SD, kemudian teman kalian ada yang tanya ke kalian, kamu orang apa? Lalu kalian berpikir, saya ya orang biasa gitu. Lalu teman kalian bilang, aku orang Sunda loh, kamu orang apa? Lalu kalian mempertanyakan, oh ada ya yang kayak gini. Lalu akhirnya ikut tanya sama mama, aku orang apa sih? Atau kita orang apa sih? Lalu kalian mungkin dari situ baru tahu, oh kita tuh orang Jawa loh, oh kita tuh Sunda loh, oh kita Makassar, atau mungkin kita orang Bali, atau kita orang Lampung dan lain sebagainya. Nah, pada saat di tahapan ethnic identity search, biasanya bukan cuma sekedar mempertanyakan identitas etnis kita itu apa, suku kita apa, tapi kita juga mulai mencoba untuk mempelajari, oh ternyata suku saya itu seperti ini ya, oh ternyata etnis saya itu seperti ini ya karakternya, oh ternyata budaya saya itu banyak ya hal-hal yang terkait dengan budaya saya. Misalnya, oh ternyata makanannya seperti ini ya, oh ternyata ada tariannya, ada bajunya, ada tata keramanya dan lain sebagainya. Ini adalah di tahap kedua, yaitu ethnic identity search atau pencarian identitas etnik. Lalu yang ketiga, tahapan yang ketiga adalah ethnic achievement atau pencapaian etnis. Ini adalah tahapan dimana ketika kita sebagai seseorang sudah menerima, paham, dan menjalankan identitas etnis yang kita miliki. Oke, saya adalah orang Makassar misalnya, saya tahu bahasa Makassar, saya tahu budayanya, saya suka makanannya, dan saya mengikuti segala hal yang dilakukan oleh orang Makassar. Atau misalnya kalau saya Islam ya sama juga ya, kita juga mengikuti apa yang dilakukan, cara-cara yang dilakukan oleh agama Islam. Nah, berikutnya kita masuk ke model tahapan yang kedua, yaitu model tahapan 4 dari Martin dan Nakayama. Jadi Martin dan Nakayama ini melengkapi 3 tahapan yang dimiliki sama Finney. Kalau Martin dan Nakayama bilang ada 4 sebenarnya tahapan perkembangan identitas etnis. Yang pertama itu sama, yaitu unexamined ethnic identity. Jadi ketika kita masih belum tahu identitas kita itu seperti apa. Yang kedua, second stage, itu adalah conformity. Ini adalah masa dimana kita merasa ya sudah menerima atau nyaman dengan identitas yang kita miliki. Oh ya, ibu saya bilang saya orang Jawa, oh ibu saya bilang saya orang Sunda, oh ternyata papa saya bilang saya orang Betawi misalnya, berarti seorang Betawi. Conformity, lalu kita menjalankan apa yang kita lakukan, kita mengikuti aturan agamanya kalau memang identitasnya itu sangat terkait dengan agama dan lain sebagainya. Lalu muncul tahapan ketiga, yaitu tahapan di mana ada yang namanya resistance and separatism.
ada tahapan dimana kita mulai mempertanyakan, benar nggak sih apa yang gue lakukan ini misalnya, benar nggak sih apa yang dianjurkan oleh agama saya, benarkah apa yang yang selama ini dilakukan oleh budaya saya. Nah, di sini prosesnya bisa sangat pendek, bisa sangat panjang. Ketika kita mulai mempertanyakan sesuatu, kemudian kita pasti akan mencari tahu dong, kenapa sih misalnya kita harus melakukan puasa, kenapa sih saya harus datang ke gereja, kenapa sih saya harus misalnya melakukan kegiatan-kegiatan budaya yang sebenarnya merepotkan misalnya. Nah, ketika kita mempertanyakan itu, kita kemudian akan mencari tahu banyak hal, kita mengumpulkan informasi sampai pada akhirnya kita sampai tiba di tahap keempat, yaitu integrasi atau integration. Nah, di tahapan ini tergantung hasil dari tahapan ketiga tadi, apakah kita akhirnya akan menerima budaya yang selama ini memang sudah kita jalankan, atau justru kita melakukan perubahan dari apa yang biasanya sudah kita jalankan, baik perubahannya secara drastis besar-besaran ataupun perubahannya ya sedikit-sedikit selama masih nyaman untuk diri kita sendiri. Nah, itu adalah dua bentuk model perkembangan identitas. Dari yang pertama itu Finney yang ada 3 tahap, dan yang kedua adalah 4 tahap dari Martin dan Nakayama. Nah, jangan lupa satu hal terakhir yang mau saya jelaskan ke kalian, bahwa berdasarkan bagaimana kita mendapatkannya, identitas itu bisa juga sesuatu yang memang kita dapatkan atau identitas yang kita perjuangkan. Kalau identitas yang kita dapatkan itu adalah identitas yang memang kita tidak melakukan apapun sudah kita dapat identitas tersebut, nama misalnya, warna kulit, atau etnis, budaya, dan lain sebagainya. Kita tidak melakukan apapun, kita sudah bisa mendapatkan identitas tersebut. Tapi ada juga yang namanya identitas yang harus kita perjuangkan untuk kita raih, misalnya identitas sebagai mahasiswa misalnya, atau identitas kita sebagai seorang sarjana. Untuk bisa jadi sarjana ada perjuangannya kan, kalian harus masuk kuliah dulu misalnya, sekolah dulu 4 tahun, belajar, baru sampai di yudisium, wisuda, akhirnya kalian bisa mendapatkan identitas kalian sebagai seorang sarjana. Nah, berikutnya saya akan minta ke kalian untuk coba membaca mengenai identitas budaya. Bagaimana sebuah masyarakat itu mempertahankan dan membangun budaya atau identitas budaya mereka. Tolong baca di buku kalian, ini cukup panjang, makanya saya nggak bisa jelasin panjang lebar di sini, nanti videonya kelamaan lagi. Nanti yang edit bisa ngomel lagi. Jadi tolong baca sendiri ya, tuh yang edit udah tunjuk tangan aja tuh. Oke, jadi tolong kalian baca lagi mengenai bagaimana sebuah masyarakat itu mempertahankan identitas budaya mereka, lalu bagaimana identitas itu bermanfaat dalam sebuah masyarakat multikultural. Nah, kira-kira sampai di sini aja yang bisa saya jelaskan ke kalian. Yang lainnya kalian bisa baca di dalam slide yang sudah saya berikan. Kalian juga bisa baca di dalam buku, dan kalian juga bisa dapat sumber-sumber lain terkait dengan identitas. Jangan lupa, supaya saya tahu bahwa kalian sudah menonton video ini, like dan juga komen nama kalian. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh juga ditaruh di kolom komen, atau kalian tulis dulu pertanyaan kalian. Nanti saya akan jawab di saat kita sesi tatap muka melalui aplikasi online. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!